Halo guys, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Jadi berbijaklah dalam menanggapi pembacaan ini. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini. Oke, kita lihat dianya siapa. Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Aku lihat di sini dia sedang menunggu ya. Menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang ke kamu. Atau menunggu situasi, atau kesempatan, atau peluang akan datang ke dia. Ini juga ada pengaruh anak di sini. Entah kamu yang punya anak atau dia yang memiliki anak, sehingga memang situasinya bagi dia harus menunggu terlebih dahulu. Bisa jadi mungkin memang kalian mantan suami istri ya. Dan kalian sudah memiliki anak seperti itu. Kalian situasikan aja. Dan ini juga ada keinginan dari dia untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu. Atau kembali lagi dengan kamu. Bahkan aku lihat sekarang dia lebih spiritual banget. Religius banget. Dia lebih dekat dengan Tuhan sekarang. Dia lebih banyak belajar tentang agama. Tentang kepercayaannya sesuai dengan apa yang dianut. Dan aku lihat juga, ini pengaruh dari kamu juga ya. Semenjak dia mengenal kamu, jadi dia lebih banyak mendekatkan diri kepada semesta, kepada Tuhan. Aku lihat di sini ya, dan aku melihatnya kayak dia ini ingin sekali memiliki cinta yang baru. Cinta yang benar-benar fresh, yang berbeda ya dari yang sebelumnya. Bahkan aku lihat, di sini dia sedang mencoba untuk merilis mantan-mantannya yang pernah hadir di kehidupan dia. Dan mungkin ini yang menjadi salah satu faktor kenapa dia ini masih menunda, ya menunda waktunya untuk datang ke kamu atau butuh waktu untuk healing dulu gitu ya, melepaskan pikiran-pikiran dia dari mantan. Kalau aku lihat di sini ada seseorang. Entah ini kamu atau dia. Kalian situasikan aja lah ya. Siapa ini? Ini energi siapa? Jadi merasa bahwa kalian sering menghadapi kekecewaan di hubungan ini. Dan merasa bahwa betapapun kalian berjuangnya. Ya sampai kalian itu merencanakan segala sesuatunya agar hubungan ini terjalin. Agar hubungan ini intens ya. Agar hubungan ini ada perkembangannya. Bisa komitmen kayak gitu ya kayak. Tapi cuman sia-sia gitu doang. Ya aku lihat di sini kayak sia-sia apapun. Sekuat apapun. Sebagaimanapun bentuk rencana yang kalian telah susun. Ya di sini kayak sia-sia. Bahkan yang didapatkan sekarang hanya lelah secara fisik. Lelah secara mental. Terus itu, aku lihat juga ya kayak sia-sia aja semuanya gitu. Nggak nihil ya nihil nggak. Nggak mendapatkan apapun. Tapi herannya, walaupun situasinya sudah sulit seperti ini, hubungannya, ya maksudnya sudah sulit untuk bisa bersama. Si dia ini masih tetap bertahan loh sama kamu ya. Dia masih tetap bertahan. Menunggu waktu yang tepat untuk bisa diberikan kesempatan kembali lagi padamu. Kayak gitu. Dia masih tetap bertahan dalam hubungan ini. Yakin bahwa akan ada jalannya. Bahkan aku lihat di sini tuh. Sebenarnya kamu dan dia itu masih sama-sama saling sayang. Sebenarnya masih sama-sama saling cinta. Cuman memang sudah tidak pada hubungan yang sama. Kalian sudah sendiri-sendiri sekarang ya. Kalian sudah berpisah. Kalian sudah fokus pada diri masing-masing. Itu juga dipengaruhi. Karena kalau aku lihat di sini masih ada perbedaan secara sudut pandang, pola pikir. Tujuan dari hubungan kalian ini mau dibawa kemana? Ya mungkin kamu inginnya komitmen, sedangkan dia maunya fokus dulu dengan karir keuangan, sehingga yang nggak nemu. Terus itu juga, aku lihat sebenarnya, kalau ditanya tentang gairah, of course baik kamu dan dia, sama-sama memiliki gairah, satu sama lain. Kamu kadang sering memikirkan dia, secara gairah seksual. Dan dia pun, sebenarnya dia sering memikirkan kamu, secara gairah seksual. Ya kadang kan. Kalian berfantasi-fantasi liar tentang dia. Dan dia pun seperti itu.
Dia suka berfantasi liar tentang kamu. Kayak gitu terus itu juga. Aku lihat di sini. Sebenarnya masih ada suatu ketakutan atau kecemasan yang ada di antara kalian. Atau mungkin di kalian berduanya gitu ya. Jadi masih ada kecemasan atau ketakutan tentang hubungan ini. Atau dia tentang kamu. Kamu tentang dia. Gitu ya sehingga ya situasinya seperti ini. Kakau ya. Padahal sebenarnya, kalau aku lihat di sini. Selain nih, ya udah dikonfirmasi. Selain memang cinta, selain memang gairah. Di sini dikonfirmasi lagi dengan Rehik Princess ya. Rehik Prestige. Itu memang cinta yang menggairahkan. Cinta yang menggebu-gebu ya. Kalau misalkan dia laki-laki. Dia sangat gampang tergoda sih sebenarnya. Ya gampang tergoda dengan wanita-wanita yang cantik. Atau yang, apa ya yang seksi. Yang seperti itulah, ya pokoknya. Kalau misalnya, dia seorang pria. Dia seorang wanita. Maka dia orang yang sangat, apa ya, menyukai pasangan tuh. Yang secara materi itu, berkelimpahan seperti itu ya. Jadi kalian situasi aja dia ini siapa. Harmem tapi, kalau aku rasa. Sebenarnya, karena di sini dia memang mencintai kamu. Ya dia mungkin kebanyakan pria ya. Tapi mungkin bisa jadi. Juga ada sebagian mereka yang wanita. Karena energinya di sini, sebenarnya dari awal tuh. Belum ada gairah yang seperti ini. Maksudnya tuh gini, niat awal tuh enggak untuk nyari komitmen. Ya cuman untuk have fun kayak gitu. Jadi ada yang sebagian wanita dan sebagian pria. Jadi, itu ya kalau aku lihat di sini memang ada gairah. Ada gairah di antara kalian. Cuman memang, situasinya sudah kayak tidak memungkinkan bagi kalian untuk bisa bersama. Kenapa? Kalian melihat bahwa hubungan ini kayak sudah gagal gitu ya. Kayak sudah tidak bisa lagi diselamatkan atau dipertahankan. Dan akhirnya di sini baik kamu atau dia. Itu memilih untuk udah deh mengakhiri hubungan ini aja. Udah deh pergi aja dari hubungan ini. Karena memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi hubungan. Ini gitu melihatnya seperti itu. Jadi dengan mantap yakin ya. Dengan keseriusan bahwa entah ini kamu atau dia yang melarikan diri, atau apa. Pergi ya dari hubungan ini. Cuman sayangnya di sini. Semesta melihat bahwa hubungan kalian ini sebenarnya belum selesai. Masih ada sesuatu yang perlu kalian selesaikan terlebih dahulu. Masih ada unfinished business yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Gitu ya jadi. Aku rasa si dia ini akan nantinya didatangkan kembali kepadamu untuk menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya belum selesai di antara kalian gitu, terutama ini tentang penyesalanmu, dan mungkin juga penyesalan dia yang mana. Kamu menyesal kamu telah mengenal dia sosok seseorang yang suka bermain. Bermain itu maksudnya ya suka selingkuh, suka gonta-ganti pasangan gitu ya, dan niat dia juga. Apa ya bergonta-ganti pasangan itu cuman untuk merasakan kesenangan di awal dalam suatu hubungan aja gitu. Setelah udah bosan ya udah ditinggalin lagi kayak gitu ya. Jadi inilah yang membuatmu menyesal kenapa kamu mengenal dia. Terus juga yang dia merasa menyesal di hubungan ini adalah, kenapa aku dulu memperlakukan kamu seperti itu ya? Gonta-ganti pasangan. Sering mengkhianati kamu. Selingkuhin kamu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kalian sebenarnya sama-sama merasa menyesal dengan apa yang telah terjadi. Kamu menyesal mengenal dia. Dia menyesal telah melakukan hal yang semena-mena sama kamu. Karena mungkin selama ini tuh, dia tuh merasa bahwa dia itu setiap menjalin hubungan dengan si A. Dia dengan si A. Si BCC dengan kamu itu kayak belum menemukan apa ya? Ketenangan. Kesenangan yang kayak gitulah ya. Sehingga makanya di sini dia masih merasa harus mencari-cari mana yang tepat gitu loh. Mana yang menurut dia itu sek di hati gitu loh ya. Sehingga memang hubungannya jadinya kayak nggak sehat gitu ya. Jadi selama ini tuh memang ada suatu kondisi mental dia yang mungkin kurang dewasa ya. Kurang dewasa serta dia ini selalu mendengarkan ego.
Ya, untuk memberikan diri dia rasa keamanan, kepuasan yang mendalam. Dan apa ya dalam menemukan pasangan? Sayangnya di sini tuh dia selalu menemukan pasangan yang salah gitu loh. Ya makanya di sini menjalin hubungannya bisa sama kamu. Si A, si B, si C kayak gitu. Sehingga si dia ini itu merasa bahwa sehingga orang lain pun melihat dia bahwa dia itu orang yang penuh dengan kenegatifan. Dan aku lihat juga di sini, ketika dia menjalani hubungan dengan si A atau si B, atau si C, dia ini kayak nggak merasa mendapatkan sesuatu yang baik gitu loh. Yaitu tadi nggak mendapatkan kenyamanan, nggak mendapatkan kesenangan seperti itu. Sehingga yaitu cari-cari yang lain lagi kayak gitu. Terus itu juga, mau sahabat apapun dia ya, mungkin dia ini sempat sukses ya. Dalam materi ya mungkin dia ini sempat sukses. Mungkin dia memang berasal dari orang yang kaya raya. Atau mungkin dia dapat warisan atau apa. Jadi, dia merasa bahwa mau dia sukses ataupun sekarang dia kesulitan gitu ya. Dia saat ini berjuang. Kayak dia ngerasa bahwa itu nggak pengaruh gitu. Karena dia belum mencapai suatu kepuasan dalam diri dia. Dan ketika mencari pasangan tuh, maksudnya pasangan tuh kayak nggak ada yang tulus gitu loh. Dikala dia sukses, dikala dia terpuruk sekarang gitu ya, itu kayak belum menemukan kepuasan yang sesuai dengan maunya dia loh. Mungkin ketika dia bersama si A itu hanya memandang dia dari hartanya aja. Si B memandang dia dari jabatannya saja. Nah seperti itu, sehingga dia belum menemukan sosok yang tepat gitu ya. Kecuali kamu. Aku lihat di sini, ketika dengan kamu, dia merasa menyesal karena telah memperlakukan kamu dengan tidak baik ya. Jadi, setelah dia sadar, dia selalu mendapatkan suatu ketidakpuasan dalam diri dia dalam mencari pasangan. Nah di sini aku lihat memang akhirnya membuat hubungan kamu bersama dia akhirnya bermasalah, bahkan ada suatu masalah yang tidak bermoral. Ya seperti itu, ya hubungan ini jadinya toksik. Dianya juga memang, kalau aku lihat, secara psikologis, terganggu ya. Ada masalah secara psikologis dia ini. Ya entah apa ya mungkin. Itu tadi mungkin, karena sering gonta-ganti pasangan. Sering dikhianati, sering dimanipulasi, sering dimanfaatkan gitu. Ya sehingga secara psikologis nih orang juga agak sakit ya, kalau aku lihat di sini. Makanya saat ini tuh, aku lihat entah memang dia ini bangkrut atau harmen. Atau ya memang dia menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Intinya nih orang sekarang tuh bener-bener pikiran dia adalah kerja aja gitu ya. Sehingga energi dia sehari-hari itu, untuk sehari-hari itu habis dengan kerja gitu. Dan juga ketika dia istirahat atau ketika dia pulang dari kerja, itu udah kayak apatis gitu loh. Apatis kayak udah capek banget gitu ya, sehingga memang butuh istirahat dan ya nggak bisa lagi gitu loh untuk mengabari kamu atau ya apa ya, menghubungi kamu gitu. Karena kalau aku lihat, saking dia menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Memang mungkin juga pekerjaannya memang lagi sibuk-sibuknya. Sehingga ya itu, capek-capek dia dengan keseharian. Dia harus fokus dengan kerja. Kerja seperti itu. Apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? Dia ingin kita lebih dari sekedar teman. Kata dia ya. Jadi karena aku lihat di sini, mungkin terakhir kali hubungan kalian adalah teman. Bisa jadi ya, hubungan kalian terakhir kali adalah teman. Atau sekarang kamu mungkin menganggap dia sebagai teman aja. Gitu ya, karena kamu, ya udah aku sempat dikecewakan sama dia berulang kali. Sehingga kamu merasa kayak, udah deh kita kayaknya pantasnya jadi teman aja ya. Padahal di sini, aku lihat dia itu inginnya lebih dari teman ya. Dan aku lihat di sini, dia ini tidak bisa hanya sekedar menjadi temanmu doang. Dia nggak mau. Terus juga, mungkin kalau untuk saat ini, juga dia belum bisa juga sih untuk fokus sama kamu.
atau memberikan kamu komitmen, atau memberikan waktu gitu ke dia. Karena saat ini, tuh dia memang fokusnya lagi di pekerjaan, di karir di keuangan seperti itu ya. Sehingga saat ini, tuh dia merasa kayak. Tanpa kamu dengan kesibukan dia seperti ini. Yaitu kayak kehilangan jati diri dia gitu loh. Dia tuh kayak kehilangan diri dia. Gini ketika dia nggak ada kamu. Akhirnya, dia sampai-sampai untuk bisa melupakan kamu. Untuk bisa nggak selalu kepikiran kamu itu. Ya dengan menenggelamkan diri, sehingga kayak, ini, bukan sekelilingnya dia gitu loh. Patah hati yang seperti ini tuh kayak bukan sekelilingnya dia. Tapi ya kayak mana ya? Untuk bener-bener untuk bisa apa ya? Move on dari kamu. Atau paling tidak minus tidak. Kepikiran kamu terus gitu dah ya. Dengan cara ini, menyibukkan diri kayak. Jadi saat ini tuh, dia merasa kayak. Ini bukan jati diriku gitu. Ketika dulu, ketika kamu masih sama dia gitu. Masih ada kamu di hidup dia. Hidup dia itu kayak teratur gitu loh. Have fun baik-baik saja. Kayak gitu ya. Kalaupun ada masalah tuh kayak, siap untuk menghadapi gitu ya. Karena memang ada supportnya dari kamu. Kamu selalu membantu dia. Nah ketika sekarang, yang tadinya dia sudah terbiasa adanya kamu di sisi dia. Sekarang nggak ada. Nggak ada kamu di sisi dia tuh kayak. Mau ngapa-ngapain itu bingung gitu ya. Kayak nggak bersemangat. Tapi ya, keadaan mengharuskan dia untuk tetap bekerja gitu loh. Ya jadi saat ini tuh kayak. Dia kehilangan kontrol atas kendali hidup dia. Atas diri dia gitu ya. Dia tahu selama ini, dia udah keterlaluan banget sama kamu ya. Memperlakukan kamu tidak baik. Menyakiti kamu. Mengkhianati kamu di sini. Dan untuk saat ini, aku lihat dia memang masih menyembunyikan diri dia. Yang menyembunyikan. Apa yang terjadi dengan diri dia sebenarnya, tuh di sana. Gitu ya padahal, sebenarnya tidak. Ada sesuatu yang masih dia sembunyikan tentang diri dia. Mungkin ya patah hatinya itu. Terlukanya itu. Mungkin kamu saat ini, melihat dia kayaknya baik-baik saja. Mungkin masa lalunya itu. Atau mungkin kesepian. Rindu kesulitan secara ekonomi gitu ya. Banyak hal yang saat ini sebenarnya dia masih sembunyikan dari kamu. Tentang diri dia. Dan sayangnya sekarang, dia merasa kamu kayaknya sudah meninggalkan dia. Dia sekarang kayaknya kamu sudah masa bodoh dengan dia. Kamu kayaknya mungkin sekarang sudah move on. Sehingga inilah yang membuat dia merasa benar-benar kehilangan jati diri dia. Yang dulunya kamu selalu ada di sisi dia. Selalu mensupport dia. Sekarang dia kehilangan sosok seseorang yang selalu mensupport dia. Selalu membantu dia ya. Yang tulus mencintai dia. Yang tulus memperlakukan dia dengan baik gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ada penyesalan yang sangat besar. Karena sekarang kamu kayaknya benar-benar sudah ingin melepaskan dia. Atau mungkin saat ini, sudah melepaskan dia. Gitu ya dia merasa kayak sudah ditinggalkan oleh kamu. Sudah ditolak oleh kamu. Sudah tidak diinginkan lagi sama kamu. Oke itulah yang saat ini terjadi dan dia rasakan. Terhadap kamu ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo area Sagittarius, Cancer Scorpio, dan Pisces Capricorn Taurus. Dan Virgo energi paling kuat di sini ada Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak. Tidak harus ada dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya masuk dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Jadi berbijak saja dalam menanggapi pembacaan ini. Aku akhiri sampai jumpa.